Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtafa wal Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma wafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin. Ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Setelah kita kemarin membahas terkait masalah amr, maka dan juga nahi, ya, yang dimana dua hal tersebut termasuk dalam kaidah-kaidah usul fikih juga, di mana berbagai macam kaidah kita bisa terapkan gitu ya. Beberapa di antaranya kemarin kita sudah banyak membahas terkait masalah apakah kemudian ketika ada fi'il amr itu langsung kemudian maknanya adalah wajib gitu ya, ternyata tidak gitu ya. Dikatakan nanti apapun yang ada di dalam Al-Quran bermakna wajib diambil dari fi'il amr itu kalau memang amrnya adalah amr yang mutlak, tidak ada beberapa korinah yang tusrifu an maknahu al-hakiki, tidak ada tanda-tanda yang bisa kemudian membelokkan dari makna hakikinya kepada makna kemudian sunnah atau makna mubah dan lain sebagainya gitu. Nah, beserta juga dengan berbagai macam hal yang ada dalam amr serta nahi. Seperti halnya kemarin apakah amr adanya perintah itu kemudian akan menyebabkan terus-menerus dilakukan atau takror gitu ya. Atau hanya cukup maratan wahidah. Nah, maka kemarin kita menemukan ada tanda-tanda gitu. Jadi mencakup keduanya dan itu ada tanda-tanda. Salah satu nanti kita bisa mengetahui tanda-tanda tersebut itu lewat apa? Lewat dari berbagai macam hadis gitu ya. Makanya di sini nanti fungsinya kita mempelajari adanya usul fikih betapa kemudian pengetahuan kita atau apa yang harus kita kejar gitu ya untuk memahami dan juga untuk menjadi seorang pemaham usuli itu juga harus belajar hadis salah satunya gitu. Nah, kemudian juga dalam kemarin kita juga sudah selesai membahas masalah nahi. Dimana kalau nanti nahi tersebut itu ya salah satunya adalah apakah kemudian ketika ada sebuah hal yang dilarang itu nanti akan menyebabkan fasadul manhi anhu, akan menyebabkan sesuatu yang dilarang itu nanti berakibat batal atau enggak sah gitu ya. Maka di situ ada beberapa hal gitu ya. Apakah kemudian nanti nahinya atau larangannya itu kepada zatil manhi anhu secara esensinya memang itu yang dilarang. Sehingga kalau nanti diganti dengan hal yang lain pun itu tidak akan berakibat apa-apa gitu ya. Nah itu kalau memang nanti mengarah kepada zatil manhi anhu, zatiyahnya atau hakikatnya manhi anhu, hal yang dilarang itu memang itu ya berarti kalau nanti dilakukan akan menjadi batal gitu ya. Nah, tapi dalam masalah ini kalau ternyata yang dilarang itu bukan secara bahasanya ya, bahasanya adalah bukan zatul manhi anhu tapi salah adalah amrun kharij. Jadi nanti ada amrun dakhil dan juga amrun kharij. Apakah nanti yang dilarang itu secara internalnya atau eksternalnya? Kalau nanti yang dilarang ternyata adalah secara internalnya, gitu ya, memang itu yang dilarang, maka itu yang kemudian akan memberikan sebuah hukum batal jika dilakukan. Tapi kalau dilarang adalah di luar dari itu, maka ada kemungkinan ya, ketika dilakukan ya mungkin nggak batal gitu ya rasanya. Ya contoh seperti hanya kemarin ada larangan terkait masalah nggak boleh kita berjual beli di mana jual beli tersebut itu pas waktu mendekati atau pas waktu saat khutbah gitu ya, saat khutbah Jumat. Ini bagaimana? Maka dalam masalah hal tersebut ulama berbeda pendapat. Ya gini aja,
kalau nanti kita mau mengetahui apakah itu yang dilarang memang hakikatnya larangan atau manhi anhu yang dilarang gitu ya. Zatul manhi anhu atau bahasa lainnya adalah amrun yang dakhil, maka dia tidak bisa diganti dengan yang lainnya sehingga hukum yang lainnya akan berubah. Nah, tapi kalau ternyata yang diganti ketika hal tersebut larangan tadi itu diganti dengan hal yang lain, maka itu masih boleh. Nah, berarti ini yang kemudian tidak dianggap sebagai zatil manhi'an. Contohnya ya seperti halnya ketika mau mendekati apa mendekati khutbah Jumat atau pas waktu khutbah Jumat gitu ya. Yang dilarang apa? Yang dilarang adalah ternyata nggak boleh jual beli. Coba kalau nantinya kita ganti, nah ya kita ganti jual beli tersebut tadi itu dengan hal yang lain, dengan kemudian kita melakukan pas waktu khutbah Jumat kita futsalan misalnya atau kita olahraga padel atau apalah dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalau nanti ternyata hal tersebut itu tidak merubah gitu ya, tidak merubah adanya apa hukum atau kemudian nanti akan merubah adanya hukum ini nanti. Nah, ini yang kemudian kita masukkan apakah perkara ini itu masuk kepada amrun dakhil atau amrun kharij gitu ya. Apakah yang dilarang itu zatil manhi anhu atau ada perkara yang kharij atau perkara yang eksternal, perkara yang lain. Nah, itu yang kemudian sedikit dari flashback yang kemarin gitu ya. Sebenarnya tadi kayak misalnya ternyata nggak masalah kalau ternyata pas waktu khutbah itu ngelakuin yang lain, memang yang dilarang adalah jual belinya tadi. Nah, ini yang kemudian oh berarti larangannya itu bukan pas pas pada hal tersebut, tapi memang pada waktu itu. Nah, misalnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kepada pembahasan Al-Kufar wal Khitabu Asyari. Sebelum itu mari kita baca bersama-sama Al-Fatihah. Semoga apa yang kemudian kita baca nanti, kita pahami nanti bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadini wa ala kulli man awasala sunnah salih. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abdi nasta'in bina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk kepada pembahasan Al-Kufar wal Khitabu Syar'i. Ya. Di sini ada pembahasan apakah orang kafir, orang yang nantinya tidak Islam gitu ya, itu mendapatkan khitab asyari atau tidak, atau dia itu dikasih tanggung jawab hukum dan juga mendapati hukum-hukum taklifi atau tidak gitu ya. Sehingga kalau ya sehingga ketika nantinya eh, sehingga ketika nantinya bahwa kemudian oke katakanlah gitu ya dia nanti tetap masuk dalam kitab syar'i atau terkena hukum taklif berarti dia masih kemudian wajib melakukan sholat kemudian zakat dan lain sebagainya. Maka kita langsung masuk. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ammal kufaru fasahihu inda ahli al-haqqi annahum dakhiluna fil khitabi bi jami'i furu'i syariati. Nah, menurut kaul yang sahih, orang kufar atau orang kafir itu, menurut ahli hak, mereka masuk dalam khitab. Artinya mereka terkena daripada hukum khitabullah tadi, entah itu hukum taklifi maupun hukum wad'i. Dijami'i furu'i syariah dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang ada di dalam hukum Islam gitu ya. Contoh yang dimaksud dengan furu'i syariati, jadi ada usul syariah, ada furu. Kalau usul syariah itu hal-hal yang kemudian menjadi dasar-dasar dalam Islam. Contoh dasar Islam itu kan kalau kita bahasa Arab kan lah ya, bahasanya adalah ya kewajiban-kewajiban dan inti-inti pokok dalam Islam. Contohnya eh, rukun, nah, rukun Islam ya, itu kan namanya adalah
Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ya, gitu ya. Itu termasuk daripada dasar-dasar syariah. Sehingga sholat wajib itu termasuk usul syariah atau dasar-dasar syariat. Tapi kalau furu itu adalah cabang-cabangnya yang biasanya masuk dalam hukum-hukum yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih, gitu ya. Contoh ketika kita mempelajari sholat itu wajib. Nah, kemudian hukum yang nantinya bisa dikembangkan daripada hukum sholat itu wajib apa contohnya? Ketika kemudian lalu bagaimana hukumnya ketika ada orang kemudian tahiyat awal gitu ya. Jadi kan di dalam sholat misal sholatnya dalam 4 rakaat atau 3 rakaat berarti ada tahiyat awal, rakaat yang kedua dan juga tahiyat akhir gitu ya. Nah tahiyat awal ini hukumnya bagaimana? Nah itu kan tidak ada dalam dasar-dasar atau inti pokok gitu ya dalam syariat gitu ya sehingga itu masuknya ke furu syariah. Contoh lagi ketika kita misal membeli sebuah barang gitu ya yang dimana barang tersebut itu banyak apakah boleh atau tidak atau kemudian eh, mubazir atau tidak dan lain sebagainya. Nah itu masuk kepada furu syariah. Yang masuk kepada usul syariah atau pokok dasar seperti tadi, sholat itu wajib, kemudian zakat itu wajib, kemudian akhlakul karimah gitu ya, yang nanti hal-hal yang kemudian nanti menjadi kewajiban bagi kita, bahwa kemudian berbaik kepada tetangga, misalnya itu termasuk dalam usul syariah atau menghindari ya, atau semisal seperti halnya riba itu haram. Nah, itu tuh beberapa hal-hal yang nanti mencakup apa usul syariah. Sedangkan kalau furu cabang-cabangnya berarti yang kemudian nanti sampai di dalam jual beli itu ada jual beli apa saja. Terus kemudian kalau barangnya nanti yang dijual belikan itu adalah mangga. Nah, mangga ini kan sudah spesifik gitu ya. Nah, ini masuknya ke furu syariah. Kalau sudah ke spesifik bukan hukum aslinya atau dari dasar-dasarnya tadi berarti itu masuknya ke furu syariah. Contohnya kayak antara sholat tadi dengan kemudian melakukan kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya gitu ya. Maka itu masuk kepada furu syariah gitu. Terus ketika ada sebuah problem atau permasalahan, contohnya kayak ketika ada orang sudah terlanjur habis dari rokaat kedua, ya berarti kan dia sunnahnya adalah melakukan tasyahud awal. Duduk dulu tuh, gitu ya, tasyahud dulu. Tapi terus kemudian dia tiba-tiba langsung naik. Nah, terus dia ingat, kok saya tadi belum tasyahud awal ya, terus dia balik lagi. Harusnya kalau bagi orang yang nggak tahu, bagi orang yang tahu itu batal gitu ya, karena dia menambahi. Tapi kalau memang dia nggak tahu berarti nggak masalah. Nah ini masuk kepada pembahasan-pembahasan jika maka dan lain sebagainya tersebut. Kalau dalam hukum syariat itu nantinya masuknya biasanya ke furu itu yang lebih luas lah gitu. Nah, sehingga orang kufar itu juga masuk dan terbebani terhadap hukum-hukum ini tadi gitu ya. Fahum mukhatabuna biha ma'antifa'i syurutiha wa huwa al-Islam. Dia tetap dikhitopi, dia tetap kemudian dikasih tanggung jawab dan juga di situ terkena hukum gitu ya. Walaupun dia tidak memenuhi syarat, walaupun tidak ada syarat untuk melakukan sholat. Apa? Karena syarat melakukan sholat, syarat melakukan zakat, syarat melakukan haji, puasa, dan lain sebagainya itu harus Islam dulu. Balik dan berakalnya dia sudah. Tapi ternyata dia masih belum Islam. Sehingga kalau nanti dia melakukan sholat, berarti kan syaratnya tidak terpenuhi. Karena syaratnya sholat salah satunya harus Islam. Nah sedangkan dia belum Islam gitu ya. Maka berarti sholatnya nggak sah gitu. Terus puasanya nggak sah gitu ya. Sebelum dia masuk Islam dulu. Nah jadi mereka walaupun kemudian tidak Islam, tetap mereka nantinya akan kemudian dikasih khitab atau kemudian diwajibkan, gitu ya, bahasanya diwajibkan untuk kemudian sholat. Nah, bagaimana bisa kok mereka ini wajib padahal mereka masih belum Islam, gitu ya. Sehingga kewajiban tersebut mau nggak mau
mengharuskan dia harus masuk Islam dulu. Nah, gitu. Sehingga kalau nanti mereka tidak melakukan sholat dan lain sebagainya, mereka juga akan diazab gara-gara tidak melakukan, sama seperti halnya orang Islam yang tidak melakukan sholat juga. Sehingga fayu azabuna hina idin ala amra ini. Maka dia diazab, disiksa nanti di neraka ketika saat dalam posisi statusnya adalah tidak Islam atau kufar, itu karena ada dua alasan. Alasan yang pertama ala tarkil furu'i. Yang pertama karena dia meninggalkan hukum-hukum, kewajiban-kewajiban serta melakukan keharaman-keharaman yang ada dalam syariat. Yang pertama wa ala tarkil islami, dan karena alasan yang kedua dia meninggalkan agama Islam, gitu ya. Belum masuk agama Islam. Sehingga fahum dakhiluna fil khitabi bisa iri furu'i syariati. Mereka masuk ke dalam khitab atau ke dalam tanggung jawab dan juga disuruh Allah, gitu ya, untuk melakukan berbagai macam furu' syariah. Wadakhiluna fil khitabi bil islamil ladzi bidunihi furu'u syariati mamnu'atun la tasihu. Dan mereka juga masuk dalam khitab orang-orang yang nantinya Islam juga, ya. Walaupun kemudian dalam masalah ini mereka masih belum Islam, masuk apa yang masuk furu' syariah yang mamnu'ah, yang la tasihu. Contohnya yang kayak semisal hal-hal yang dilarang, hal-hal yang kemudian diharamkan, itu juga mereka bertanggung jawab, ya, dan juga dihukumi atau mendapatkan hukum yang sama juga. Wa ma'akaunihi mukhatabina bil furu'i illa annaha la tasihu minhum idza fa'aluha illa bil Islam. Walaupun mereka dalam masalah ini juga disuruh untuk sama seperti halnya orang Islam, gitu ya. Hanya saja ketika mereka melakukan adanya sholat, zakat, ila akhirih tadi, mereka tidak sah melakukan hal tersebut, gitu ya, kecuali harus dengan masuk Islam dulu, gitu. Maka ini yang kemudian secara tidak langsung berarti mengharuskan adanya mereka ini masuk Islam, gitu ya. Lalu wa inna ma kullifa al kufaru bi furu'i syariati li annahum law lam yakunu mukallafina biha lamma au'adahumullahu ala tarkiha. Kenapa ya? Beliau dalam masalah ini kan ada dua nih, gitu ya. Dalam masalah ini sebenarnya di judul Al-Kufar wal Khitabus Syar'i, di sini ada dua pendapat. Satu yang dinamakan bahwa berarti yang bukan pendapat yang sahih, ya, karena pendapat yang sahih mereka masuk dalam khitab. Berarti pendapat yang bukan sahih, mereka itu tidak masuk dalam khitab. Artinya berarti tidak diwajibkan sholat atau tidak diwajibkan zakat dan lain sebagainya. Tapi ternyata kedua pendapat tersebut sama-sama mempunyai inti dan juga kesimpulan bahwa apapun itu mereka nanti di akhirat akan tetap disiksa, gitu ya. Oke, kita sekarang masuk kepada beliau dalam masalah ini. Abu ya Said Muhammad itu memilih pendapat yang orang-orang kufar itu diwajibkan atau ditaklif, ya, dibebankan, diberikan tanggung jawab juga terhadap adanya furu'us syariah, harus melakukan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam dan menghindari larangan-larangan dalam Islam. Nah, kenapa? Karena alasannya adalah andaikan kok mereka nanti itu tidak dibebankan terhadap hukum dalam Islam, Allah tidak akan mengancam mereka ketika mereka meninggalkan adanya sholat, zakat, dan lain sebagainya. Lama awadahum, tidak akan Allah mengancam mereka tatkala mereka meninggalkan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi ternyata lakinnal ayatu al-mau'udatu bil adzabi ala tarkil furu'i kathiratun. Tetapi ternyata buktinya ayat-ayat yang kemudian mengancam mereka, bagi mereka yang kemudian tidak melaksanakan kewajiban dan justru malah melakukan adanya keharaman, itu banyak sekali ayat-ayat yang mengancam mereka, menyiksa mereka
dengan adanya meninggalkan kewajiban serta melakukan keharaman tersebut. Ada banyak sekali ayatnya. Contohnya saja. Contohnya kaqaulihi ta'ala. Logikanya gini. Ya, kalau memang mereka itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat dan lain sebagainya, ya mungkin dalam masalah ini Allah tidak akan mengancam mereka gara-gara tidak melakukannya, gitu ya. Tapi ternyata buktinya Allah mengancam mereka karena mereka tidak melakukan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Berarti dalam masalah ini berarti mereka dibebankan dong. Ya, mereka ada tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung jawabnya ya ngapain? Kemudian ditakut-takutin, ngapain kemudian diancam gitu kan? Nah ini ayatnya adalah masalah fi sakor qalu lam naku minal musallin. Maka ketika mereka dalam ayat ini ditanyai masalah hukum fisakor, gitu ya, ditanyai mereka ini, apa yang menyebabkan kamu itu bisa masuk ke sakor? Sakor ini adalah neraka, neraka sakor. Kok bisa nih kamu orang-orang kafir ini masuk kepada neraka sakor? Andaikan ya, andaikan padahal mereka ini tidak tertaklif, tidak dibebani dengan adanya syariat tadi. Ya harusnya nggak usah masuk neraka dong gitu ya. Nah, andaikan kemudian satu yang pertama itu, kemungkinan yang kedua, apa yang menyebabkan kamu ini masuk neraka? Ya mungkin karena kekufurannya atau apa. Ternyata tidak. Jawabannya apa? Maka pertanyaan itu nanti akan menentukan daripada jawaban tersebut. Maka mereka jawabannya adalah qalu lam naku minal musallin. Ternyata alasannya adalah mereka jawab, wah, kenapa kok kita bisa masuk neraka sakor ini? Karena ternyata kita dulunya tidak sholat. Loh, berarti dalam masalah ini eh, orang-orang orang-orang yang kafir tadi gitu ya masuk nerakanya itu karena mereka tidak melakukan sholat. Padahal sholat ini adalah kewajiban untuk orang-orang Islam. Oh, kita ambil di sini berarti sebenarnya mereka juga diwajibkan untuk melakukan sholat. Ya, seperti itu. Oke. Itu. Bentar. Oke. Jadi salah satunya kenapa? Sini ada pertanyaan ya. Kenapa kok bisa gitu ya? Ayat itu menegaskan bahwa orang kafir itu dihukum karena meninggalkan usul syariah. Tapi kenapa dipakai dalil bahwa orang kafir telah dengan syariah? Jadi gini, ini screen share-nya. Ya, ya. Di sini itu kan masuk kemudian ya berarti eh, entah itu kemudian furu syariah atau usul syariah di dalam masalah ini. Kita kan nggak kemudian membahas bahwa sholat yang kemudian nanti dimaksudkan di sini atau kemudian zakat yang nanti dimasukkan di sini itu langsung menunjukkan bahwa ini adalah usul syariah enggak. Karena sholat sholat dalam masalah ini juga gitu ya. Itu ada beberapa sholat yang kemudian ya bisa saja. Misal sholat di sini masih sangat umum sekali. Bisa sholat 5 waktu, atau mungkin sholat yang dinazari. Nah, gitu ya. Misal ada orang nazar terkait masalah sholat. Yang awalnya sholatnya itu sunnah kan menjadi wajib juga. Sehingga kita tidak kemudian bisa langsung
mengatakan bahwa oh ini kan masuk ke dalam usul syariah, sholat, zakat, masuk ke dalam usul syariah juga. Tapi kita nggak tahu loh, di situ sholat, karena memang di sini lafadznya umum gitu ya, sehingga bisa saja masuk sholat yang memang usul syariah, atau masuk sholat yang juga furu syariah gitu. Dan yang dimaksud daripada nantinya usul syariah tersebut ya, lama juga kemudian nantinya yang paling sepakat gitu ya, yang dimaksud dengan nanti usul syariah di sini yang pasti itu adalah ilmu tauhidnya, karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Maka usul syariah ini ada banyak kemudian pendapat gitu ya, apakah kemudian khusus masuk pada tauhid saja, karena yang jelas usul syariah tauhid pasti masuknya gitu ya, karena itu adalah ilmu yang menentukan kita dan juga menuntun kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisanya dari itu ada yang bilang adalah furu syariah, ada yang bilang enggak, ada yang bilang bahwa usul syariah bukan hanya terbatas kepada ilmu tauhid saja, tapi juga masuk kepada ilmu fikih, tapi yang kemudian hal-hal yang tidak bisa dirubah lagi. Gitu ya. Bahwa contoh kemudian sholat, ada yang kemudian apakah nanti bisa berubah menjadi sunnah. Nah ini yang nggak bisa dirubah-rubah lagi, namanya adalah usul syariah gitu. Maka ala kulli hal dalam masalah al-musallin di sini berarti mereka orang-orang kafir itu tertaklif dengan hal-hal yang ada dalam syariat gitu ya. Sehingga kalau nantinya tertaklif berarti perkara-perkara wajib yang lain gitu ya. Misal berarti wudhu, maka itu menjadi kewajiban mereka gitu ya. Padahal kalau wudhu ini kan masuknya ke furu syariah, maka itu sama seperti kemarin contohnya, melakukan sholat itu wajib, mau nggak mau ketika kita mau sholat berarti harus wudhu dulu. Berarti wudhu juga masuk ke dalam kewajiban. Ya, kewajibannya lewat apa? Ya lewat gara-gara sholat itu wajib tadi. Untuk menyempurnakan kewajiban daripada sholat, maka wudhu juga wajib kayak gitu. Nah, ini ya salah satunya adalah kok bisa? Ternyata karena mereka meninggalkan sholat. Bukan karena mereka itu keluar daripada Islam. Nah, ini kan berarti menunjukkan gitu ya, bahwa mereka tertaklif juga. Sama. Wa qauluhu ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Maka neraka wail itu untuk orang-orang musyrik yang mereka tidak membayarkan zakat. Duh, berarti di sini mereka wajib dong. Nah, di situ adanya kewajiban aja sudah menunjukkan gitu ya bahwa kemudian orang-orang ini itu tertaklif atau terbebani dalam hukum-hukum syariat. Kemudian ayatnya lagi wa qauluhu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa athama wa huwa amun lil uqala. Orang-orang yang nggak melakukan kewajiban-kewajiban tadi, nah ini dalik itu kan ada banyak tuh ya. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa kok bisa mendapatkan dosa? Ya pasti karena mereka terbebani atau tertaklif. Nah, ini mencakup semua orang-orang yang berakal, entah itu muslim maupun yang kafir tadi. Sehingga fasorroha bita'dzibihim bitarkiz zakati wassolati. Ini jelas ya, bahwa mereka nanti akan diazab, akan kemudian disiksa ketika meninggalkan zakat dan juga sholat. Oke, itu tadi pembahasannya. Di pertemuan kali ini juga kita akan membahas terkait apa itu am dan juga apa itu khos serta tahsis gitu ya. Secara mudahnya, am yang ada dalam usul fikih itu nanti akan berbeda dengan adanya ma'rifat dan nakirah yang ada di dalam ilmu nahwu ya. Kita harus memperhatikan adanya ini. Oke, sekali lagi bahwa am dan khos yang ada di dalam ilmu usul fikih akan berbeda dengan ma'rifat nakirah yang ada di dalam ilmu nahwu. Kalau di dalam ilmu nahwu, contoh gitu ya, bahwa kata-kata rojulun itu kan maknanya adalah nakirah gitu ya. Nah, terus kemudian ar-rajulu itu maknanya adalah ma'rifat. Tapi di dalam kemudian amkhos, rojulun sama ar-rajulu, ini keduanya nggak bisa kita katakan kemudian rojulun ini karena umum
karena kira itu kan dia juga umum ya, maka dia masuknya kepada am, nggak bisa. Gitu ya. Rojulun itu kalau dalam ilmu ushul fikih dia juga masuknya ke apa? Khos. Rojulu dia, ya bisa saja nanti maknanya adalah am, gitu ya. Tergantung ketika nanti alnya bermakna banyak atau dan lain sebagainya nanti bisa dia umum kepada semua orang atau semisal jamak yang kemudian ada alnya. Nah, itu bisa saja nanti maknanya adalah apa? Adalah umum itu. Berbeda kalau nantinya ar-rijalu. Ar-rijalu ini kan ma'rifat gitu ya. Nah, terus kemudian rijalun ini adalah nakirah. Harusnya rijalun ini yang kemudian am gitu ya. Tapi ternyata yang am di sini bukan rijalun tapi justru ar-rijalu. Ada jamak yang kemudian nanti ada alnya. Artinya am di sini itu apa? Kita masuk kepada takrif. Al-am itu adalah lafaz yatanawalu daf'atan aktsara min wahidin min ghairi dalalatin ala ta'yini miqdaril madruri. Gitu ya. Intinya adalah lafaz yang mencakup lebih daripada satu aktsara min wahidin, lebih daripada satu min ghairi dalalati ala ta'yin, tanpa ada pembatasan, tanpa ada penentuan, gitu ya. Dari lafaz yang kemudian ditunjukkan dari maknanya. Artinya pasti ya lafaz am itu maknanya lebih daripada satu, gitu ya. Kalau hanya satu orang doang itu namanya khos, gitu ya. Contoh kayak rojulun atau ar-rojulu itu maknanya adalah khos karena maknanya adalah hanya satu laki-laki, gitu ya. Tapi kalau ar-rijalu sama rijalun tadi, misal ada banyak laki-laki, maka ar-rijalulah yang nanti masuk kepada am. Nah, wa'ah suruh mindalika antakula al-am, kita lebih ringkaskan lah ya. Dalam tarif ini kiranya mungkin agak masih belum bisa dipahami. Mudahnya adalah al-am itu adalah ma'amma syai'aini faswa'idan min ghairi hasri. Nah, ini lebih mudah nih. Sesuatu yang kemudian dia menyeluruh kepada dua hal atau lebih ya min ghairi hasrin tanpa adanya batasan. Wa huwa ma'khudun min madati qaulihim, pengambilan kata-kata am itu dari orang Arab ketika mengatakan amam tuhum bima ma'i minal atok. Ketika ada orang Arab mengatakan saya sudah menyeluruhkan atau mengumumkan mereka semua terhadap apa yang nanti saya akan berikan. Artinya pemberian saya ini umum untuk semua orang gitu ya. Hai syamilathum bihi. Nah, maksudnya adalah syamal tuhum bihi. Jadi pemberian saya itu tercakup kepada semua orang yang mendengarkannya atau semua orang yang nanti mendapatkannya. Oke, itu maksud daripada am. Nah, berarti semisal ada kata-kata atulabu gitu ya. Berarti atulabu ini mencakup siapa saja yang nanti mempunyai status seorang pelajar. Mau itu dari Indonesia, mau itu laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar, dan lain sebagainya, nggak pandang bulu. Yang penting kalau ada sifat tulab atau sifat pelajarnya, maka itu pasti masuk. Min ghairi hasrin itu tanpa ada batasan. Berbeda kalau nanti ada batasannya. Oh, tulab di sini itu nggak masuk, di sini adalah anak kecil atau nggak masuk laki-laki gitu ya. Berarti di situ tidak terpraktekkan kata-kata goiru hasrin. Harusnya kalau goiru hasrin tanpa ada batasan apapun gitu ya. Oke, berarti kalau nanti ada batasan, bisa saja itu khos, bisa aja itu adalah tahsis. Itu kemungkinannya ada dua. Oke ya, dari takrif tersebut kita bisa pahami. Lalu kemudian ternyata am juga mempunyai sigot-sigotnya. Sama seperti kemarin, adanya amr, adanya nahi, punya sigot. Maka am pun juga ada kata-kata khususnya. Apa saja? Maka wasyagul al-fadil umumi al-maudu'ati lahu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Intinya, lafat-lafat umum itu sebenarnya ada banyak. Lafat yang menunjukkan bahwa ini umum, kata am itu ada banyak sekali. Tapi dalam masalah ini, beliau itu
mensimpelkan dan juga meringkas ke 4 macam saja, gitu ya. Yang pertama adalah an-naul awal, itu adalah al-jam'u jamak bil makna al-lughawi al-mu'arrafu bil alifi wal lami. Jadi jamak lafaz yang maknanya ada banyak, terus kemudian ditakrif atau ma'rifat dengan adanya al atau alif lam. Jadi ada semisal tulabun tadi gitu ya, terus kemudian ada alnya. Nah ini, jadi kalau seperti ini berarti salah satunya masuk kepada sighot daripada am. Wahwa al-lafdu adalu ala jama'atin. Ini lafaz yang menunjukkan banyak ya jamaah. Sehingga fasyamila al-jam'a wasmal jinsi wal al-jam'i. Sehingga berarti lafaz jama' ini mencakup lafaz jama' itu sendiri dan juga ismul jinsi al-jam'i atau isim jenis. Contoh dari isim jenis, dia sebenarnya bukan jamak ya. Maksudnya bukan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir ya. Berarti yang dimaksud jamak di sini ya kemungkinannya ada 3 nih. Ya, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, terus kemudian ada jamak taksir. Ya. Nah, selain daripada itu, yang penting kata beliau ini adalah intinya makna jamak yang lughawi. Ya, apapun yang kemudian maknanya ada banyak, gitu ya. Ya berarti memasukkan diantaranya adalah isim jenis. Apa itu isim jenis? Jam'i. Isim jenis itu adalah isim yang kemudian maknanya banyak, ya, dari jenisnya, tapi dia tidak ada mufradnya, tidak ada apa bentuk daripada eh, apa ya. Jadi ada lafaz namanya adalah jamak, ya, ada makna banyaknya, tidak ada bentuk daripada mufradnya ya. Mufrad itu berarti ya tunggalnya, nah, gitu ya. Nggak ada kalimat tunggalnya. Contoh kalau semisal ada lafaz kitabun, di sini kan maknanya adalah satu kitab, satu buku. Tapi kalau kutubun, maknanya adalah banyak buku atau buku-buku gitu ya. Nah, ini berarti kutubun ini jamak, mufradnya adalah kitabun. Sedangkan kalau dalam masalah ini, isim jenis jamak, itu yang nggak ada mufradnya, nggak ada kalimat tunggalnya. Contohnya apa? Contohnya adalah an-nasu. An-nasu itu kan manusia-manusia. Coba an-nasu di sini mufradnya apa? Apakah na doang atau as doang atau apa? Kan nggak ada gitu ya. Contoh lagi adalah an-nisa. An-nisa itu kan perempuan banyak. Nah, maknanya jamak ini. Nah, jamak dari mufrad apa? Nggak ada. Apakah nisa doang atau sa doang atau apa? Kan nggak ada. Nah, itu namanya adalah isim jenis jam'i ya. Nah, qauli ta'ala contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Ini yang jamak. Contoh yang jamak. Terus wa nahwi rabbil alamin. Nah, ini berarti contoh yang kemudian dia bahasanya adalah al-alamin. Itu bukan jamak, tapi dia mulhak. Gitu ya. Mulhak itu diserupakan dengan jamak. Wa nahwi eh, atamru itu kutun gitu ya. Atamru ini ada banyak tamer atau bahasanya adalah kurma-kurma itu adalah kut. Nah, tamer di sini itu namanya adalah isim jamak, gitu ya, isim jenis jamak yang dia tidak ada mufradnya. Dia diambil dari mufrad apa, gitu kan nggak ada. Nah, itu beberapa contoh-contoh ya. Ketika ada lafaz tamer, ini adalah isim jenis jamak, terus ada alnya. Di sini juga al-alamin ada alnya, terus al-mu'minun ada alnya, berarti di sini berfaedah am. Berarti kok aflahal mu'minun berarti maknanya adalah telah atau benar-benar sangat beruntung gitu ya. Semua orang-orang mukmin nah, tanpa terkecuali min ghairi hasrin. Sama wa nahwi rabbil alamin berarti Tuhan yang kemudian mengatur ya dan juga mengontrol semua apa yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali itu semuanya berada dalam
CCTV dan juga berada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak berada dalam kekuasaannya Allah, gitu ya. Jadi atamru juga sama, berarti semua jenisnya kurma itu menjadi kut atau bahan pokok makanan, gitu ya. Itu sikot yang pertama. Sikot yang kedua adalah an-nau asani, adalah al-ismu al-wahidu al-mufradu al-mu'arrafu bil alif walam. Nah, ini ya yang saya katakan. Contohnya adalah isim mufrad, ya, yang nantinya ada alnya. Ini juga masuk ke dalam sikot am. Maka kalau nanti di sana bisa aja itu isim mufrad, contohnya adalah eh, al-qalamu gitu ya. Al-qalamu kalau dalam nahwu ini masuknya makrifat. Makrifat itu nggak umum ya. Nah, sedangkan kalau nanti di usul fikih ini dia bisa saja ya maknanya adalah am, umum gitu. Wa innahu yufidu al umuma bidalil jawazil istisna minhu fi qaulihi ta'ala. Karena dalam masalah ini dia berfaedah umum dengan bukti dia itu ada istisnanya atau ada pengecualiannya. Sesuatu yang kalau dikecualikan berarti dia bisa berfaedah semuanya gitu ya. Semua manusia itu akan rugi kecuali, oh berarti ada bagian-bagian yang nanti nggak rugi. Nah itu berarti maksud dan juga maknanya adalah apa? Am. Contohnya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, al insan itu lafadznya dia mufrad ya walaupun maknanya tadi ya di atas adalah jamak ya sebenarnya isim jenis jamak. eh Lafadznya adalah mufrad ya. Secara lafadz dia adalah mufrad, terus ada alnya, maka ini masuk ke dalam pembahasan apa? Am. Kenapa kok ada am? Karena di sini ada istisnanya ilaladina. Jadi semua manusia itu pasti rugi kecuali orang-orang yang beriman, kemudian saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Oke, artinya berarti al insan itu kulul insan. Innal insana berarti kulal insan. Malam yatahakok ahdu litabaduri fitihni inaidin. Selama alnya di situ bukan al yang nantinya maknanya adalah fi ahditihni gitu ya. Atau al yang ahdiyah. Yang penting alnya adalah al yang jinsiyah gitu ya. Semua jenis. Kalau nanti alnya ahdiyah, maka ini pembahasan yang kemudian cukup ada pada ilmu nahwu ya, tapi harus diketahui semuanya bahwa al itu nanti ada dua. Al yang kemudian ahdi, ada yang al yang kemudian jinsia. Nah, kalau ahdi ini ada ahdi, ahdi dihni, terus kemudian ada ahdi zikri, ada ahdi al-huduri. Ya. Intinya kalau nanti dalam masalah ahdi di sini ada tiga, maknanya adalah kalau ahdi ini itu alnya langsung kita tahu maknanya itu lafat itu apa. Contohnya adalah ketika kita membahas masalah ayat idhuma fil ghor. Idhuma fil ghor, huma itu kembali kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ketika melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, beliau kan ngumpet dulu keduanya itu bersembunyi dulu di gua Al-Ghor. Al-Ghor di sini kan ghor. Ghornya di sini guanya gua apa? Pasti orang semua tahu bahwa Al-Ghor di situ adalah ghor Tur atau gua Sur ya. Berarti semua orang tahu bahwa itu adalah gua Sur karena secara sejarahnya jelas dan lain sebagainya. Nah ini hal yang langsung menunjukkan bahwa di situ walaupun ghor atau guanya itu nggak disebutkan gua Sur, tapi semua orang tahu gitu ya. Sama seperti orang semisal ketika kita bilang kalian punya guru, semisal guru bahasa Indonesia, semisal. Guru bahasa Indonesia ini namanya adalah Pak Darman, semisal. Nah, pas waktu jam pelajarannya pagi, pagi-pagi tersebut tiba-tiba ada anak atau anak kelas kalian datang, Pak Guru datang. Nah, Al Ustadz ja.
Jadi di situ ustadznya nggak mungkin semua ustadz yang ada di dunia itu bisa masuk di situ kan. Tapi secara kemudian logika kita bahwa ustadznya ini adalah Pak Ustadz Darman tadi gitu ya, yang karena pelajar bahasa Indonesia siapa lagi kalau bukan beliau. Nah, yang dimaksud kata-kata teman kita tadi yang baru masuk kelas, misal kayak gitu. Nah, itu adalah al-ahdidin. Apapun yang kalau di situ ada alnya dan kita tahu makna eh, apa lafat yang dimasuki al tersebut itu siapa atau bagaimana gitu ya, maka jelas dalam masalah ini pasti itu namanya alnya adalah al-ahdidini. Kalau ahdidikri itu tadi sudah disebutkan, terus kemudian disebutkan lagi. Contohnya adalah dalam al-ahdidikri di sini ya. Itu contohnya kayak di ayat Allahu nurus samawati gitu ya. Masalul nurihi kamishkatin fiha misbahun. Awalnya misbahun tidak ada alnya sehingga dia ada tanwinnya ya. Kemudian setelah dari kata misbahun ada kata al misbahu fi zujajah. Nah, al di sini itu mengulang zikir. Zikir itu mengingat. Jadi al misbah di situ maksudnya adalah al misbah yang sebelumnya gitu ya. Jadi lampu atau penerangan yang ada di situ berarti penerangan yang sebelumnya. Sama seperti halnya, oh tadi ada seorang rojulun yang datang. Terus kemudian pergi dan lain sebagainya. Nah, ar-rojulu, saya bilang ada kata-kata alnya. Maka al tersebut maknanya adalah al-ahdi zikri. Mengingat atau pasti adalah orang yang tadi disebut itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian al-huduri yang berarti maknanya adalah sekarang. Contoh kayak dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma maknanya berarti adalah hari ini, gitu ya. Berarti yang bermakna hudur, hadir itu kan ini gitu ya. Jadi al-yauma maknanya hari ini. Al-lailata berarti maknanya adalah malam ini. Itu ya. Maka kalau nanti alnya al-hudur, ad-dini, ad-dikri, itu semuanya berarti nggak masuk dalam pembahasan am atau nggak masuk dalam kategori am. Yang masuk itu adalah al yang kemudian jinsi gitu. Ini makna daripada malam yatahakok ahduhu selama itu bukan al yang dia. Oke, sekarang kita membahas yang ketiga. Jadi sirotnya am yang ketiga adalah al asma al mubhamah, isim-isim yang nantinya mubham. Apa saja isim yang mubham ini? Al asma al mubhamah itu kathiratun. Ada banyak sekali isim-isim yang nantinya mubham. Mubham itu nggak pasti atau nggak jelas gitu ya. Dia masih memungkinkan masuk banyak hal. Minha, lafadznya contohnya adalah lafdatu man. Sehingga man ini adalah untuk seseorang gitu ya. Siapapun. Nah, gitu. Siapapun berarti atau seseorang itu lafadznya adalah lafadz yang am atau umum. Dan ini man ini untuk fiman yakilu, untuk sesuatu yang berakal. Berarti man ini nggak bisa kita maknai adalah kardus atau celana atau lemari gitu ya, rumah dan lain sebagainya, karena barang-barang tersebut tadi tidak berakal. Berarti man ini adalah ya orang-orang, entah laki-laki, perempuan, kecil, besar dan lain sebagainya. Nah, sawaun kanat hadihi syartiyah au istifhamiyah au mausulah. Ya, entah itu mannya adalah man yang man maknanya syarat atau man yang maknanya adalah istifham pertanyaan atau man yang nantinya man mausul sebagai huruf penyambung gitu ya. Contoh man yang maknanya istifham. Man indakum, man indaka. Siapa, siapa saja orang yang ada di samping kamu gitu ya. Itu berarti mannya man istifhamiyah. Contoh penggunaan man yang ada di syartiyah. Wa misalu syartiyah wal mausulah. Contohnya adalah man dakhala dari fahuwa aminun. Kalau makna syartiyah berarti maknanya adalah siapapun gitu ya. Siapapun orang yang masuk ke rumah saya, maka dia akan aman gitu ya. Tapi kalau mausulah maknanya adalah seseorang gitu ya. Seseorang yang masuk ke rumah saya, dia aman gitu. Maka dalam masalah ini
Ada dua, ya. Bisa mannya adalah man syartiyah atau mannya man mausul. Bedanya kalau makna syartiyah siapapun, kalau maknanya mausul berarti seseorang yang masuk kayak gitu ya. Kata orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, maka dia akan aman. Adapun amal mausufah fa innaha la ta'ummu. Adapun kalau nanti mannya adalah man yang mausufah disifati, seperti man nakirah yang nantinya disifati, maka dia tidak umum. Contohnya, marartu biman mu'jabin laka. Saya bertemu dengan orang yang orang ini itu mu'jabin itu sangat dikagumi oleh kamu atau sangat kamu kagumi. Gitu ya. Dengan dibaca jernya mu'jabin. Rojulin yang mu'jabin. Gitu ya. Berarti di sini itu man di sini berarti tidak am. Oke. Selanjutnya wa minal asma al mubhamah termasuk dari masih isim-isim yang mubham tadi kan ada man. Sekarang ada lafat ma. Tapi man ini dipakai untuk mustakmalah fi malayakil kepada sesuatu yang tidak berakal berarti benda mati gitu ya. Sawaun kanat mausulatan atau syartiyah atau istifhamiyah sama. Entah itu mannya adalah ma mausul, syartiyah atau istifhamiyah. Contoh yang istifhamiyah. Contoh mislu ma indaka. Apa yang ada di samping kamu itu. Di sebelahmu itu ada apa sih? Gitu ya, apa saja sih? Itu yang istifhamiyah. Wa syartiyah, makna syartiyah dan juga makna mausulah ada di maja'ani minka akhadtuhu. Apapun yang kemudian ya berarti ma yang syartiyah apapun yang jika kamu itu membawa untuk saya maka saya akan ambil. Kalau yang nanti man mausulah adalah barang ya, barang-barang yang kemudian kamu datangkan kepada saya akan ambil kayak gitu. Kemudian wa kharaja bi syartiyah wa ma ba'daha itu adalah an-nakiratu al-mausufah sama ya. Yang kemudian tidak am lagi itu adalah nakirah yang mausufah atau ma yang nantinya ma disifati. Contohnya marartu bima, ma-nya adalah mu'jabin laka, ai bisyai'in yang mu'jabin laka sama sesuatu. Ya, bedanya kalau tadi adalah orang, kalau ini adalah sesuatu, barang. Wa ta'ajubiyah, wa ta'ajubiyah dan juga ma yang ma-nya adalah ma ta'ajubiyah, ma yang bermakna keheranan, ya ta'ajub. Contohnya adalah ma ahsana zaidan fa innahuma la ta'ummani karena ma nakirah mausufah dan juga ma ta'ajubiyah dua-duanya itu tidak umum gitu ya. Ma ahsana zaidan, wah betapa gantengnya Zaid itu, betapa good lookingnya Zaid itu, betapa baiknya dia gitu ya. Oke, wa minal asma al mubhamah termasuk dari isim-isim yang mubham lagi adalah lafat aina. Aina ini maknanya untuk tempat al makan. Contohnya, syaratan kana istifhaman, entah itu syarat atau istifham. Aina tajlis, maka ajlis. Ini syarat. Dimanapun kamu duduk, maka saya akan duduk. Nah, dimanapun itu kan berarti umum. Mau tempatnya di Indonesia kah, atau di Mesir kah, atau kemudian di Maroko, dan lain sebagainya. Wa aina tajlis, dan di mana saja kamu itu duduk. Nah, ini berarti ainanya juga aina yang umum, gitu ya. Oke, yang terakhir wa minal asma al mubhama aidan adalah mata. Mata ini untuk kapan? Entah itu matanya adalah syarat atau istifham. Wa huwa maudhu'un li zaman al mubham. Ini berarti dipakai untuk waktu yang enggak jelas, enggak pasti gitu ya, enggak tertentu. Contohnya, mata syi'ta maka jituka gitu ya. Kapanpun kamu kapan mata syi'tu kapanpun saya mau, ya saya akan datang ke kamu. Ya terserah saya lah, saya mau datang ke kamu kok gitu ya. Atau mata syikta, kapanpun kamu mau, saya akan datang ke kamu. Apapun wahai kasihku atau wahai istriku dan lain sebagainya, kalau kamu mau gitu ya, misal. Atau Pak Pak Ustadz dan lain sebagainya, kalau kamu mau, kapanpun lah, pokoknya saya akan datang ke antum gitu ya bahasanya. Maka ini mata yang kemudian matanya adalah mata syartiyah. Atau mata istifham, yaitu mata taji. Kapan saja kamu itu datang. Gitu ya. Maka ini juga mencakup umum.
Oke, lafat umum yang keempat sifatnya adalah lafat la yang ada dalam kata-kata nakirah. La yang kemudian mendahului nakirah. Gitu ya. Jadi nakirah itu masih ada kemungkinan dia bermakna umum kalau didahului dengan la. Wa minal alfatid dallati alal umumi itu adalah lafat la. Entah itu lanya adalah la nafiyah. Gitu ya. Yang la nafi ini masuk kepada nakirah. Ada khilah alam nakirat. Masuk pada semua isim-isim nakirah. Contohnya, la rojula fiddari. Tidak ada laki-laki sama sekali yang ada di dalam rumah tersebut. Gitu ya. Entah itu satu, dua, ataupun banyak, itu nggak ada. Nah, ini ada rojulun, ya, ada rojula, ini nakirah, didahului dengan la. La-nya la nafi. Contohnya, wa misluha, itu ada manafi yang semacam dengan la nafi, ada nggak cuma la doang, tapi ma juga. Mananya juga tidak gitu ya. Ma ahada ko imun atau ma ahadun ko imun. Nggak ada seorang pun yang dia berdiri. Nah gitu ya. Nanti maknanya adalah sama. Wa minal alfadi adalati alal umumi bihasabil wad'i al alfadil jumu. Termasuk dari lafat-lafat yang menunjukkan umum adalah apa? Bihasabil wad'i al-fadil jumu'i. Berdasarkan memang peletakan awal lafat jamaknya tadi. Contohnya, memang dari awal lafadnya itu pasti menunjukkan banyak gitu ya. Contohnya ada lafat kulun. Maka kalau ada lafat kulun masuk pada lafat apapun itu berarti faedahnya adalah umum. Gitu ya. Contohnya adalah uh, kulul koryah. Ya gitu ya. Berarti semua desa tanpa terkecuali. Nah gitu ya. Atau jami'ul koryah. Atau sairul koryah kafah. Maknanya juga semua. Khotibah maknanya juga semua. Wanahwiha. Dan lafat-lafat yang lain. Apa wanahwiha? Lafat-lafat yang lain itu ada banyak gitu ya. Ada lafat uh, jami'uha, kuluha, khotibah, kafah, amah contohnya. Ya, amah itu berarti semuanya gitu ya. Amatul koryah semua koryah atau semua desa. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan masalah apa? Masalah am. Sekarang kita masuk kepada masalah khos, ya, pembahasan khos. Supaya nanti bedanya. Khos itu yukobilu al-ama. Itu dia berbanding terbalik dengan am. Kalau tadi khos itu mencakup semuanya tanpa ada batasan. Min ghairi hasrin. Tapi kalau khas adalah wahwa ay al khas lafdun la yatana walutafatan yang aksara min wahidin. Berarti lafadznya adalah yang tidak ya tinggal ditambah tidak tadi. Kalau yang tadi am kan yatana walu ya. Kalau di sini la yatana walu. Artinya adalah lafadz yang tidak mencakup banyak banyak hal atau lafadz yang tidak mencakup lebih dari satu. Berarti ya satu gitu ya atau dua. Wet au yatana walu aksar min wahidin ma'al hasri atau mencakup lebih daripada satu, tapi ada batasannya, ada hasar atau tertentu gitu ya. Contohnya wahada yashmulu al-lafdu alladhi yatanawalu wahidan faqat nahu rajulun au syai'aini faqat nahu rajulaini au aktsara ma'al hasri nahwi salasati rijalin. Di sini berarti dia ada banyak contohnya. Artinya lebih daripada satu gitu ya, dua, tiga, dan lain sebagainya. Cuma banyaknya tadi itu masih bisa dibatasin, masih bisa dihitung berapanya gitu ya. Contohnya adalah lafat yang mencakup satu, contohnya adalah rojulun. Ini jelas ini khas ya. Au syai'a ini fakat atau mencakup dua hal saja. Rojula ini. Nah, maknanya kan dua berarti. Au aksara tapi ma'al hasri. Atau lebih daripada satu atau dua. Tapi dia masih bisa dihitung atau dibatasin. Contohnya, salah satu rijal. Om satu rijal. Ya kan? Lima dan lain sebagainya. Nah ini berarti
masuk ke dalam pembahasan khos gitu ya, yang masih bisa dihitung lah, walaupun misal kita bilang mi'atu rijal gitu ya, ini kan ada 100 nih, harusnya banyak dong, tapi di sini masih ada batasan, berarti lebih dari 100 berarti nggak boleh. Nah ini ya, tapi dalam masalah ini namanya adalah kalimat yang khos. Apapun itu, kalau nanti kalian menemukan bilangan-bilangan yang ada dalam Al-Quran, oh berarti ini maknanya adalah khos gitu ya. Wal maksud bitahsis itu adalah tamyizu ba'dil jumlah. Nah, kalau tadi adalah khos, pembahasan yang selanjutnya itu adalah tahsis. Apa sih bedanya antara khos dengan tahsis? Kalau khos itu memang dari awal maknanya adalah sedikit gitu ya. Maknanya adalah tertentu atau bisa dihitung dan lain sebagainya. Tapi kalau tahsis ini, ya nggak mirip atau nggak beda jauh, cuma gitu ya. Lafat tahsis ini berawal dari dulu gitu ya. Karena tahsis itu adalah apa? Tahsis adalah tamyizu ba'dil jumlati allati yatanawaluha al-lafdu al-am. Berarti membedakan atau mengelompokkan sebagian hal gitu ya yang tercakup dalam keumuman sebuah lafat. Contohnya, kita mengeluarkan ahli zimmah al-mu'ahidin dari hukumnya orang-orang musyrik secara keseluruhan. Orang-orang musyrik di sini kan berarti mencakup apa saja? Mencakup orang-orang ahli zimmah, atau bahasanya adalah kafir zimmi gitu ya. Ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, nah, dan lain sebagainya. Karena jenisnya kafir ada banyak. Nah, harusnya kan kalau kata-kata musyrikin untuk mencakup semuanya, tapi ternyata dari kata-kata musyrikin, kalau di dalam ayat faqtulul musyrikina, maka al musyrikin di sini itu tidak masuk ahli zimmah al muahidin. Berarti kafir muahad nggak masuk, kafir zimmah nggak masuk. Berarti ya al musyrikin yang ghaira, nah, selain dari ahli zimmah atau orang-orang yang nantinya dijanjikan muahad atau dijamin gitu ya, keamanan-keamanannya. Nah ini berarti tidak masuk dalam di jihad atau dibunuh gitu ya. Wa qauluna ba'dal jumlah, kata-kata dalam takrif yaitu ba'dal jumlah di atas ini tadi itu la kullal jumlah fa inna dzalika huwa an-nasxu kama sayati. Makanya yang dikeluarkan itu hanya sebagian dari orang-orang musyrik, bukan semuanya. Karena kalau nantinya semuanya, maka dia namanya bukan taksis tapi melainkan adalah nasakh gitu ya. Menasakh sesuatu, menghapus hukumnya sesuatu dari orang tersebut. Oke, al-khas itu ghairul mukhassis, atau ghairul mukhassas. Khas itu berbeda dengan tahsis. Khas itu afroduhu, ay anwa'uhu kathiratun. Khas itu macam-macamnya ada banyak, sedangkan mukhassis afroduhu mahsuratun kama saya tikoriban. Nah, sedangkan kalau nantinya tahsis, sesuatu yang ditahsis, sesuatu yang dikhususkan gitu ya, atau dikecualikan itu terbatas gitu ya. Kalau di sini tadi itu macam-macamnya ada banyak kalau khas itu. Nah, kalau nantinya mukhasis atau mukhassos boleh dua-duanya ya. Mukhassas itu yang qasimu ila mutasilin wa munfasilin. Maka tahsis itu mencakup, namanya tahsis itu berarti mengkhususkan atau yang awalnya masih umum terus dia dibatasin gitu ya, atau dikecualikan dan lain sebagainya. Maka ada dua, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Apa itu mutasil? Mutasil di sini adalah malayastaqilu binafsihi bal yakunu madzkuran ma'al am. Dia tidak bisa dia berdiri sendiri, tapi harus disebutkan bareng dengan amnya, gitu ya. Dalam masalah ini artinya adalah antara am dengan tahsisnya, ya, itu harus berdekatan atau dalam satu ayat, gitu ya. Sedangkan kalau nantinya munfasil, itu ma yastaqilu binafsi wa yakunu munfaridan. Oke, maka dia masuk di dalamnya adalah dia tersendiri, berarti beda ayat atau beda surat bahkan gitu ya. Jadi dia tersendiri atau independen. Contoh yang mutasil kayak tadi, contohnya adalah di dalam surat wal asri innal insana lafi khusr. Maka innal insana
Di sini kan dia am gitu ya. Nanti lafi husrin. Kemudian illalladzina. Oh, alladzina di sini berarti termasuk apa? Taksisnya karena ada illa pengecualian di sini gitu ya. Nah, di sini kan masih ada dalam satu surat atau ayat lanjutannya. Nah, ini namanya adalah tahsis yang mutasil. Kalau munfasil itu berarti taksisnya ada di ayat lain atau bahkan mungkin ada di hadis kayak gitu ya. Nah, anwa'ut taksis al-mutasil, macam-macamnya taksis yang mutasil ada tiga. Yang pertama adalah taksis syarat, yang kedua adalah takyid bil wasfi disifatin, yang ketiga adalah karena dia diistisnain atau ada lafat istisnanya. Wa ghairi hadits huwa al-munfasil. Selain dari tiga macam ini, itu pasti masuknya ke mukhasis yang nantinya apa? Munfasil. Contoh yang syarat, contohnya adalah akrimil fuqara'a in zahadu. Kalian gitu ya, muliakanlah orang-orang fakir tersebut kalau memang mereka itu zuhud. Berarti nah, di sini ada kalaunya, berarti fukoro di sini yang dimuliakan bukan semua orang fakir, tapi adalah fukoro yang hanya zuhud-zuhud doang. Berarti fukoro yang nggak zuhud berarti nggak masuk dalam hukum akrim atau dimuliakan gitu ya. Itu namanya adalah syarat. Berarti yang awalnya al fukoro di sini itu kan lafadznya am. Kenapa kok am? Karena dia fukoro itu jamak terus ada alnya gitu ya. Itu am. Maka dia ditahsis. Tahsisnya adalah dengan in syarat ya. In zahdu kalau memang dia zuhud. Berarti yang awalnya am ini, fukoro ini umum untuk semua orang fakir, maka sekarang dikhususkan untuk orang fakir yang zuhud-zuhud saja gitu ya. Nah ini namanya adalah tahsis. Yang kedua adalah at-taqyid fisifa. Nahwu akrim al-ulama'a yang al-fuqara. Ya, bentuknya beda doang. Jadi kalian muliakanlah para ulama. Harusnya kan masuk semuanya. Entah itu ulamanya kaya maupun eh, fakir ataupun sedang-sedang. Oh ternyata disifati dengan fuqara. Berarti ini mengecualikan. Berarti kalau nanti ulamanya itu ulama yang sombong atau bahasanya adalah kaya dan lain sebagainya. Berarti nggak usah kemudian dijamu misal gitu ya, dijamu atau dimuliakan dalam masalah ini adalah ya dijamu, dikasih makan dan lain sebagainya. Ah mereka bisa makan sendiri atau apalah misal kayak gitu ya, tapi ini hanya contoh ya. Kemudian al istisna, ya ketika ada istisna, contohnya kalau dalam ayat tadi innal insana lafi khusr illal ladina amanu. Kalau dalam contoh biasa nahu ja'a al fuqara'u illa zaitan. Berarti di sini fukoro di sini nggak mencakup semua orang fakir. Dulunya kan al fukoro itu mencakup semua orang fakir, entah itu kecil besar, anak laki-laki perempuan, namanya Zaid atau Fatimah dan lain sebagainya. Oh, ternyata fukoro di sini dikecualikan, semuanya boleh masuk kecuali si Zaid. Berarti dia tidak masuk, Zaid tadi tidak masuk dalam kata-kata fukoro, walaupun nyatanya dia adalah orang yang fakir gitu ya. Karena dia dikecualikan. Ini namanya mentahsis. Hada huwa al-masyhur, ini adalah yang tahsis yang nantinya mutasil yang masyhur. Wa zada ba'dul usuliyin, sebagian ulama usul fikih itu menambahkan mutasil yang keempat yaitu adalah al-ghayah gitu ya, atau pembatasan atau sampai tujuan akhir gitu ya. Contohnya wa mithaluhu summa atimus siyama ilal lail ila kata ila itu maknanya faedahnya adalah oh ya sampai gitu ya. Summa atimus siyama lalu kalian harus sempurnakan puasa ilal lail sampai malam gitu ya. Berarti kalau sudah masuk lail, sudah masuk malam, berarti sudah tidak masuk hukum atimu sempurnakan puasanya. Berarti kalau udah malam, udah azan, kita boleh dong membatalkan puasanya. Nah gitu ya. Oke, wahamisan yang kelima ada ulama sebagian ulama usul fikih yang menambah yang kelima adalah apa? Badalul ba'du minal qul, contohnya adalah misalhu akrimin nasa Quraisyan. Ya. Akrimin nasa. Kalian disuruh untuk menghormati atau kemudian menjamu orang-orang. Orang-orang di sini itu rupanya gitu ya, badalnya. Oh, enggak semua manusia ternyata. Yang isi daripada anas di sini adalah hanya
Quraisy. Berarti selain Quraisy itu nggak masuk. Hanya dikhususkan untuk maksudnya adalah orang Quraisy. Gitu ya. Nah, eh, pembahasan masalah ini gitu ya, yang badal itu juga dalam ayat contohnya adalah ayat tentang haji gitu ya. Haji itu kan ayatnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maaf. Nah, walillahi 'alan nasi dan manusia itu wajib haji. Loh, apakah semua manusia? Oh, ternyata enggak. Manis tato ila ini menjadi badal. Badal dari apa? Dari anas. Man istato'a ternyata yang wajib hanya orang yang istito'ah saja. Hanya orang yang mampu saja. Nah ini namanya badal dari anas. Berarti yang wajib itu hanya orang yang mampu saja haji. Gitu ya. Selain itu berarti nggak wajib. Nah ini adalah termasuk daripada apa? Tahsis. Nah, tadi kan salah satu taksisnya ada istisnanya. Apa itu istisna sih? Istisna itu adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan sesuatu. Andaikan kok bukan ada dia, maka dia akan masuk dalam pembahasan. Gitu ya. Contohnya tadi, andaikan kok Zaid ini tidak dikecualikan, maka Zaid akan masuk di dalam kata-kata orang fukorok. Karena dia juga fakir. Gitu ya. Contoh andaikan kok nantinya eh, wal asri innal insana lafi khusr. Al insan di situ kan mencakup semua orang. Berarti mencakup entah itu orang yang kemudian menasehati orang lain atau kemudian orang yang tidak menasehati, harusnya masuk semuanya kan gitu. Andai kan kok nantinya tidak ada istisna tadi, harusnya dia masuk. Oke, itu namanya istisna. Contoh ja'al kaumu ila zaidan. Harusnya kalau enggak ada ini, Zaid ini bisa masuk dalam kata-kata kaum. Wahada yusama al istisna al mutasil, ini namanya istisna mutasil. Walau la ikhraju zaitin minal qaumi la dakhala fi maji'ihim. Andaikan kok bukan ada istisnanya, maka Zaid ini akan masuk kepada orang yang kemudian sama-sama datangnya, gitu ya. Ternyata Zaid nggak datang. Wa syartul istisna'i, syarat istisnanya Allah yara munfasilan anil kalam al mustasna minhu. Berarti satu yang pertama dia tidak boleh istisna yang munfasil. Ya, kalau tadi taksis ya, taksis ada mutasil, ada munfasil. Istisna pun juga ada seperti itu. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Nah, yang masuk dalam taksis itu hanya yang mutasil saja. Gitu ya. Oke. Jadi harus dibedakan nih. Ada taksis. Ada yang kemudian mutasil, ada yang munfasil. Munfasil di dalam taksis beda nanti maknanya dengan munfasil dan juga mutasil di dalam apa namanya? Istisna gitu ya. Ya, salah satunya adalah istisna. Nah, istisna itu ada yang kemudian mutasil, ada yang munfasil. Tapi dalam masalah tasis itu yang diambil hanya yang mutasil. Istisna yang mutasil saja. Yang munfasil itu nggak diambil. Gitu ya. Bal karatahu. Bal syartuhu ayakuna mutasilan bi. Syaratnya harus mutasil. Kalau qala ja'a al-fuqaha'u. Summa qala ba'dal yaum ila zaitan. Maka lam yasih. Contohnya yang dimaksud dengan mutasil sama munfasil itu harus nyambung, benar-benar nyambung kata-katanya saat itu. Contoh ada orang yang mengatakan bahwa ja'al fuqaha, eh para orang-orang ahli fikih itu datang nih gitu ya. Terus besoknya baru dia bilang, oh kecuali Zaid gitu ya. Tiba-tiba bilang kayak gitu, maka ini nggak dianggap gitu ya bahasanya. Berarti dalam masalah ini nggak sah. Taksisnya itu nggak sah. Wamin syurutihi aidan salah satu syaratnya istisna lagi Allah yakuna mustaghriqan lima madaqablal mustasna. Berarti istisnanya nggak boleh menghabiskan uh, mustasnanya. Ai fala yasihu al istisna illa bi syarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un. Jadi harus menyisakan sesuatu. Contohnya, lahu alayya asyratun ila tis'ah. Lahu alayya itu dalam fikih
itu disebut sebagai berarti gitu ya, dia ikrar namanya, ngaku. Oh iya saya kemarin ya punya hutang sama dia gitu ya. Itu 10 tapi kecuali 9. Berarti apa? Hutangnya 10 dikurangi 9, hutangnya berarti 1 gitu ya, 1000 misal. Atau 1 onta misal. Kalau kola lahu alaya asroh illa asroh, maka lamnya sih batal zamuhu al asroh. Nah, kalau dia bilang sampai menghabiskan, berarti itu tidak sah gitu ya. Artinya tidak sah berarti masih tetap hutangnya adalah 10 gitu ya. Nah ini salah satu syaratnya istisna, nggak boleh menghabiskan daripada mustasna minhunya. Oke. Nah, oh saya punya hutang 10 kecuali 10 ya, itu nggak boleh itu. Dia kayak main-main gitu ya rasanya. Wa min syurutil istisna itu adalah al-nutku, harus diucapkan juga. Kayak atalafut bihi ma'a isma'i man bikurbihi. Harus ngasih atau memang sengaja untuk memperdengarkan itu di orang-orang di sekitarnya. Nggak boleh kemudian istisnanya dilirihkan atau kemudian dipelankan gitu ya. Eh, orang tersebut adalah orang yang fakir. Terus dia bilang, kecuali. Nah gitu, kecuali kan ini termasuk yang kemudian tidak didengarkan oleh orang lain, berarti nggak boleh. Wa min syurutil istisna aidan qasduhu ainiyatu ma'a min kibalin nutki. Fala buddha min an yanwiya al istisna qabla nutki bihi. Jadi salah satu syaratnya istisna itu juga harus ada niatnya. Berarti niat dari orang yang ngomong gitu ya. Jadi orangnya harus memang benar-benar niat. Sebelum dia ngomong tadi harus niat adanya istisna atau pengecualian. Walau istaratu wujudu niyati min awalil kalami al mustasna minhu. Walaupun seperti itu niatnya tidak harus di awal-awal pembahasan ya. Wujudu niat itu nggak harus di awal kalam. Bal yakfi wujuduha qabla faraghihi alal asoh. Tapi cukuplah wujudnya dia itu pokoknya sebelum selesai mengucapkan adanya istisna, nah itu nggak masalah. Ya contohnya kayak semisal dia mau mengatakan tadi harus ada niat, terus kemudian juga nggak harus di awal mustasna minhu, misal inal insana langsung kemudian dia ada niat untuk mengecualikan nanti, nggak harus. Tapi yang penting ilalladzina amanu wa amilus solihat, nggak penting yang dikecualikan tadi itu nggak selesai duluan, nah itu udah cukup gitu ya. Wal aslu fil mustasna ayakuna min jinil mustasna minhu. Nah, hukum asalnya harusnya hakikatnya gitu ya. Mustasna itu harus dari jenis daripada atau sesuatu yang dikecualikan tadi. Sesuatu yang dikecualikan harus berasal dari pengecualiannya. Contohnya, komal kaumu ila zaidan. Kaum ini orang yang berakal. Bisa nggak zaid ini masuk dalam kaum? Bisa. Nanti termasuk dari jenis mustasna minhu. Waya juzu al istisna min siwahu. Ada kalanya istisna itu tidak dari jenisnya mustasna minhu. Wahwa ghairu jinsihi, berarti dia tidak dari jenisnya. Contohnya nahu ja'al kaumu illa himaran. Datanglah kaum kecuali himar ya. Nah, di sini kan himar sesuatu yang nggak berakal. Mungkin nggak dia masuk dalam kaum? Enggak. Berarti mustasna ini bukan jenis daripada mustasna minhu. Walaysa hadal istisna al munqati ma'al mukhassasat. Sama ya, berarti ini juga bukan merupakan istisna yang mengkotik ya, wal masalah fiha khilafun laisa hadza mahalu pasti. Intinya pembahasan ini nanti ada perkhilafan, ada yang mengatakan itu istisna mengkotik, ada yang enggak ya. Tapi itu perlu penjelasan lebih dalam dan ini tidak tempat untuk menjelaskan terhadap hal tersebut atau membahas perkhilafan itu, perbedaan pendapat itu. Wa yajuzu taqdimu lahdil mustasna alal mustasna minhu nahu wa mali illa khaliqul kauni nasir. Jadi boleh loh mendahulukan lafat mustasna dibanding mustasna minhu. Ya harusnya kan mustasna minhu yang di depan gitu ya. Mustasna itu yang di belakangnya illa. Nah, tapi dalam masalah ini harusnya kan wa mali nasirun illa khaliqul kaun gitu ya. Tapi di sini adalah ya takdimul mustasna. Jadi kan dalam masalah ini harusnya Khalikul Kaun itu nantinya
dia diakhirkan gitu ya. Malah ini malah dikedepankan gitu ya. Wakadali kayak juzu ya benar. Wakadali kayak juzu ayukatima fillah di asyartu alal musyrubihi wadali kali duhuril makna. Oke, boleh juga dalam masalah ini mendahulukan lafaz syaratnya didahulukan daripada yang disyarati. Karena maknanya sudah jelas. Contoh, inja aga banu tamimin, maka fa'akrimhum. Harusnya kan akrimhum inja aga banu tamimin. Harusnya ini di depan sini gitu ya. Nah, ini nggak masalah ketika didahulukan. Karena apa? Maknanya sudah jelas. Mau kayak didahulukan atau diakhirkan, maknanya sama intinya. Wa yajuzu akhara boleh juga diakhirkan. Anti tolikun indakhalti ad-daro. Kamu tertalak kalau kamu masuk ke rumah. Harusnya kan indakhalti ad-dar, maka anti tolikun. Kalau kamu masuk rumah, maka kamu tertalak. Nah, ini boleh-boleh aja ketika seperti ini. Gitu ya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah tahsis. Itu selain daripada tahsis mutasil sama munfasil, tahsis itu dengan apa saja sih bentuknya gitu ya. Maka dalam masalah ini ada tahsis yang macam-macamnya adalah tahsisul kitab bil kitab. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh kayak tadi berarti ya, semisal taksisnya dari al-insan, innal insan lafi khusr. Maka al-insan ini ada dalam Al-Quran, terus illalladzina ini juga dalam Al-Quran, ayat setelahnya. Maka ini namanya adalah tahsis Alkitab, Al-Quran dengan Quran. Alkitab di sini adalah Quranul Karim, wa yajuzu tahsisu ba'di ayatihi al-ammati bi ba'diha al-khassah. Boleh kok kita mentahsis, mengkhususkan sebagian ayat yang masih umum dengan sebagian ayat yang khusus. Dan itu sudah terjadi. Waqat waqa'a dzalika fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Terjadi dalam Al-Quran juga ada kok. Contohnya, wal mutallaqatu yatarambasna bi anfusihinna salasata quru. Al mutallaqat di sini ada kata-kata jamak. Jamaknya itu ada alnya. Kalau jamak ada al, berarti kita katakan ini adalah lafaz yang am. Ya, maka zahirul ayati yufidu anna kulla mutallaqatin 'alaiha an ta'tada salah satu kuru. Maka zahir ayatnya ini itu berfaedah bahwa setiap seorang perempuan yang tertalak atau ditalak oleh suaminya, maka dia iddahnya adalah 3 kuruk gitu ya, 3 kali masa suci. Nah, di sini berarti mencakup semua perempuan, entah itu dia hamil lah, secara umumnya, atau yang lainnya. Nah, tapi dalam masalah ini, kayak contohnya orang yang kemudian tertalak, tapi dia ternyata adalah masih belum pernah diapa-apain oleh suaminya. Nah, ini nanti juga ada ayatnya sendiri ya. Kita contohkan satu ayatnya adalah, di sini ayatnya harusnya umum, tapi di dalam kemudian ayat yang lain dijelaskan. Lakin hadal umum asyamilu li'ulatil ahmali khussa, itu dikhususkan, ditahsis dengan ayat Al-Quran yang lain berupa wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadakna hamluhun. Gitu ya. Maka wa ulatil ahmali dan orang-orang yang kemudian mereka itu hamil, maka iddahnya ketika ditalak adalah apa? Iddahnya ajaluhunna itu iddah ya, atau masa selesai iddahnya adalah ayyadakna hamlahunna, ketika mereka itu melahirkan bayinya tersebut atau hamilnya tadi. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Fayakunu iddatul hamil al mutallaqah biwatil hamli la bisalah sati kuruin. Berarti iddahnya orang yang hamil yang tertalak itu tadi itu dengan karena dia melahirkan hamilnya tadi. Bukan secara umumnya tadi, yaitu adalah berapa? Salah satu kuru. Jadi ayat yang wal mutalaqat di sini itu umum tapi ditahsis dengan ulatul amal. Berarti al mutalaqat di sini itu sekaligus kalau kita ambil maknanya berarti ya orang-orang yang tertalak selain yang tertalaknya dalam keadaan hamil. Nah, gitu ya. Maka idahnya mereka adalah 3 kuruk. Jadi kalau orang yang hamil berarti nggak 3 kuruk. Oke.
Kemudian tahsis sunnah bis sunnah. Nah, tahsis ada kalanya antara hadis dengan hadis yang lain. Adapun kalau tahsis hadis dengan hadis, sunnah dengan sunnah, maka ini juga boleh jaizun liwuku'ihi kadalik karena itu nyata terjadi. Ada buktinya. Contohnya adalah hadis fima sakwatis sama'u itu al-usyuru. Jadi kalau nanti ada tumbuh-tumbuhan atau semisal padi, sawah dan lain sebagainya yang dia itu dapat air ya, atau dapat irigasi langsung dari atas, artinya dapat air hujan. Kalau nanti kamu kemudian menanam padi dan lain sebagainya dan itu diambil atau bahasanya adalah tidak pakai diesel dan lain sebagainya, langsung memang murni dapat airnya dari langit, air hujan gitu ya, maka dia zakatnya adalah al-usyur, 1/10 gitu ya. Wal muradu bis sama ihuna itu al-matar, yang dimaksud dengan asama di sini adalah air hujan. Wa huwa yufidu anna kulla samarin auzar in sukiya bil matori fa inna fihi az-zakatu wa hiya al-usyur. Jadi di sini hadisnya berfaedah bahwa apapun buahnya atau apapun tanamannya yang nantinya dia itu dikasih minum ya, atau nantinya dapat air minumnya itu untuk tanaman tadi ya, itu kemudian dari air hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Sawaun kana qalilan au katsiran, entah itu kemudian banyak maupun sedikit, maka tetap kemudian zakatnya 1/10. Wa hadza ma yufidu umumun nas. Ini yang kemudian, oh berarti apapun itu, entah berarti panennya sedikit atau banyak, berarti umum gitu ya, harus 10%. Nah, kemudian lakin ja'at as-sunnah al-mutahharah bima yufidu tahsisuha dal umum dzalika bi hadis laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Maka ada hadis lain yang kemudian mentahsis daripada keumuman hadis fi masafatis sama. Harusnya di situ kan apapun itu kalau memang nantinya dialiri oleh air hujan, berarti zakatnya adalah 1/10. Tapi di sini disebutkan kalau ternyata hasilnya kurang dari 5 wasak, berarti nggak wajib sedekah atau nggak wajib zakat, gitu ya. Artinya maknanya adalah apa? Annahu la tajibu az-zakatu fi zar'i wa thimari idza kana aqallu min khamsati ausukin. Berarti maknanya adalah tidak wajib zakat di tanaman ataupun adanya buah-buahan gitu ya yang ditanamin ketika memang dia kurang dari 5 wasak ya. 5 wasak ada yang bilang itu sekitar 625 kilogram gitu ya. Nah, di mana dalam masalah ini ketika kok panennya kurang daripada itu, maka dia tidak wajib zakat gitu. Wa inna matajibu fi ma balagha sata ausukin fama fauqa. Kalau nanti yang wajib ya berarti 5 wasak ke atas. Oke. Fama, ma yang ada di dalam hadis tersebut, di dalam hadis yang awal tadi ya, fima sakoti sama emaknya di sini kan tadi ma yang ada dalam sirotnya umum gitu ya. Berarti ma di situ dalam hadis berarti amun yang syamilun lima balagha khamsata ausukin. Jadi dia adalah lafaz yang umum mencakup entah itu 5 wasak atau dunahu atau tidak sampai 5 wasak. Kemudian fakosrul hukmi alama balagha khamsata ausukin bihadis. Maka kemudian ditaksir atau ditahsis, diususkan hukumnya hanya yang sampai 5 wasak tadi dengan hadis laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Nah, ini wajibatun kama taqaddama. Oke. Selanjutnya itu adalah ada tahsis Al-Quran ditahsis dengan sunnah. Tahsisul kitab sunnah al-mutawatirah itu juga diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Jaizun ijma'an. Wa amma tahsisul kitab sunnah al-ahadiyah. Ya, harusnya hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang ulama nggak mungkin atau mustahil ulama itu sepakat untuk membohongi kita semua gitu ya. Pasti adalah, andekan itu adalah kebohongan, pasti ulama itu ada yang speak up atau yang nggak terima gitu ya dengan adanya hal-hal tersebut gitu ya. Nggak mungkin ulama itu sepakat
membohongi kita. Apalagi ini bahasanya adalah sesuatu yang hadis itu dari Nabi gitu ya. Masa mau menisbatkan sesuatu dari Nabi eh, adalah sebuah kebohongan dan semua ulama sepakat itu. Dan hadis Nabi juga mengatakan bahwa mustahil dari umat saya, kata Nabi ya, mustahil dari umat saya atau ulama-ulama saya itu mereka kemudian berbohong gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kalau nantinya hadis yang nggak mutawatir, jadi mutawatir itu ketika jamun an jam'in, ya, ketika kemudian hadis tersebut itu dibawanya adalah dari banyak orang ke banyak orang yang setelahnya. Contohnya, banyak orang itu pas waktu zamannya sahabat dikabarkan atau nanti disebutkan gitu ya oleh banyak orang. Nanti di zamannya tabiin juga sama, misal 10 orang. Nanti di zamannya tabiin juga yang kemudian nyampein itu sampai 10 orang. Nah, ini namanya adalah hadis mutawatir. Ketika yang nyampein banyak, kemudian kepada orang banyak lagi, kepada orang banyak. Jam'unan, jam'in. Nah, itu kan nggak mungkin sepakat mereka bohong ya. Kalau nanti ahad, berarti hadisnya menyampaikan hanya satu orang doang contohnya. Nah, ini menurut kaul yang sahih boleh gitu ya. Jadi mentahsis Al-Quran dengan hadis ahad itu boleh alal kaul yang sahih, bukan ijma. Kalau yang mutawatir itu tadi ada ijma semua sepakat. Berarti ada yang nggak memperbolehkan, ada. Tapi itu bukan kaul yang sahih. Misalnya dalika qaulu ta'ala, contohnya adalah yusikumullahu fi auladikum. Nah, yusikumullahu fi auladikum ini umum mencakup kullawalatin mahma kana wasfuhu wa haluhu. Jadi ini mencakup umum ya, semua anak. Ya, karena yusikumullahu fi auladikum. Di sini ada aulad, aulad itu jamak ya, jamak yang kemudian diidhofahkan itu masuk lafadz am. Jadi semua anak-anak kalian gitu ya. Jadi entah itu sifatnya kecil atau sifatnya kemudian warna kulitnya apa atau kemudian apakah sehat atau disabilitas dan lain sebagainya, mau apapun keadaannya itu semuanya masuk. Kemudian walau qatala warisahu au kana kafiron lakin ja'a fil hadis ma yukhasisu hadzal am. Oke, semua anak kalian itu nanti akan mendapatkan warisan. Entah itu keadaannya dia tidak membunuh atau baik saja, ataupun semisal anaknya itu nanti membunuh uh, orang yang nanti akan dia warisi gitu ya. Atau orang tersebut adalah kafir, semisal anaknya. Nah, ini kan harusnya umum ya, aulat ini mancuk umum, entah itu anaknya si pembunuh atau kemudian anaknya adalah kafir dan lain sebagainya atau beda agama. Tapi kemudian ada tahsis dalam hadis ya, hadal umum bi ikhrajil qatil wal kafir min aulad al minal wasiyah. Orang anak-anak yang membunuh dari semisal orang tuanya atau saudaranya wal kafir dan juga orang kafir, anaknya nanti menjadi kafir atau apa, maka dia dikecualikan atau dikeluarkan dari hak-hak mendapatkan wasiat gitu ya. Dengan hadis yang lain, apa hadisnya? Dari kafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-qatilu la yaris. Orang yang kemudian membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Misal harusnya anaknya itu dapat warisan dari ayahnya, tapi ternyata dia malah nggak sabar, terus kemudian bunuh ayahnya. Berarti dia tidak mendapatkan warisan gitu ya. Berarti aulat yang ada dalam ayat itu dikecualikan maksudnya adalah ya anak-anak yang selain pembunuh dan juga selain yang beda agama atau kafir gitu ya. Wabi kaulihi kalau di dalam hadis yang lain la yarisu al muslimu al kafiru walal kafiru muslim. Oke, tahsis sunnah bil kitab sekarang kebalikannya di dalam sunnah terus kemudian ditahsis dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun kalau tahsis sunnah bil kitab padalika juga jaizun. Contohnya ada hadis layak balullahu sholata ahadikum ida ahdatsa hatta yatawaddo. Mana keumumannya? Keumumannya adalah tidak sahnya sholat daripada kalian gitu ya. Ketika kalian itu hadas sampai kalian nanti wudhu. Oke ya. Nah, fa'ina umumal hadis yufidu ada hadis sholat. Maka keumuman dalam hadis ini berarti enggak
akan sah sholatnya kecuali dengan wudhu. Tapi keumuman ini adalah umum itu ditahsis dengan ayat tayamum di dalam qaulu ta'ala. Boleh ke orang misal ketika dia itu ternyata masih hadas yang mendapatkan hadas tapi dia nggak wudhu karena nggak bermukaan air tapi dia tayamum dan dia boleh untuk sholat gitu ya. Wa in kuntum mardaw aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka keumuman daripada tadi nggak akan sah pokoknya sholatnya kalau nggak wudhu. Tapi ternyata ada cara lain yaitu dengan tayamum ketika nggak menemukan air. Maka dalam masalah ini berarti ditahsis. Ya, tahsisnya adalah bahwa kemudian orang-orang yang nanti tidak menemukan atau tidak wudhu tadi, maka sholatnya tadi itu kemudian gak akan sah ya, itu ditahsis dengan adanya, bisa kok orang itu tetap sah dengan melaksanakan adanya tayamum. Karena kalau tayamum ini adalah perintah amr, wal amru bisyai' far'u sihatihi. Ayat tadi, sihatas sholat biduni wudu'in. Fatakun hadil ayat mukhassisah lil hadis. Nah gitu ya. Adanya perintah sesuatu berarti cabang dari kesahannya. Artinya apa? Di sini kan disuruh untuk tayamum. Kalau tayamum otomatis sholatnya sah nggak? Ya sah, gitu ya. Walaupun di sini kita nggak membahas mas apakah kemudian sholatnya sah atau enggak. Karena dengan kita memerintahkan sesuatu itu pasti apa ya di dalamnya itu mengandung kesahan terhadap barang tersebut gitu. Kemudian kalau tahsis Quran dengan ijma apakah ada? Ada juga. Jadi Al-Quran kemudian ditahsis dengan adanya ijma ini boleh juga. Contohnya, waladina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum tsamanina jaldah. Maka orang-orang yang nantinya dituduh ya, yarmunal muhsanat, orang-orang yang kemudian menuduh seorang perempuan baik-baik, terus mereka tidak mendatangkan 4 saksi bahwa ternyata perempuan tadi itu berzina, maka orang-orang yang nuduh ini namanya orang yang kodaf ya, menuduh zina, mereka harus dijilid 80 kali cambukan. Maka dalam ayatnya berfaedah bahwa anna haddal qadafi itu sama nunajalda alal qurri wa ghairihi. Ya kan? Intinya berarti umum majliduhum di sini umum untuk semua orang tadi dijilidnya adalah 80 kali cambukan. Entah itu dia merdeka maupun dia tidak merdeka, berarti seorang budak. Tapi ijma menyebutkan bahwa hadal had itu yunassofu bin nisbalil abdi. Maka had ini itu akan nanti menjadi setengahnya ketika yang kemudian melakukannya adalah seorang budak. Ya, kenapa kok seorang budak menjadi setengahnya? Karena budak ini kan barang gitu ya, bukan mempunyai keinginan sendiri. Maka merugikan atau tidaknya nanti kembalinya kepada si tuannya gitu. Jadi tetap dia seakan-akan kemudian kalau nanti nggak dihad atau nggak dihukum bahaya. Tapi kalau dihukum, nah nanti malah merugikan tuannya. Bagaimana nih? Nah gitu ya. Jadinya di setengah saja. Berarti yang awalnya dijilid 80 kali malah menjadi 40 kali. Wa alaihi maka fal ijma'u mukhassisun li umumil ayah. Berarti ijma'nya tadi itu mentahsis terhadap keumuman ayat Al-Quran. Sehingga wajib bagi kita untuk mengamalkan ijma yang mentahsis daripada ayat tersebut. Wa in lam na'arif mustanadu, walaupun kita nggak tahu ya sumbernya ini dari mana, karena ijma itu binafsi sudah menjadi dalil. Karena ijma sendiri itu sudah menjadi dasar hukum. Sehingga falayasihu asu'alu andarilihi, maka nggak boleh kita menanyakan atau nggak layak lah kita menanyakan mana dalil daripada ijma tersebut. Enggak, sudah. Ijma itu sudah menjadi sumber dalil atau merujukan dalam syariat Islam sama kayak Quran. Quran dalil dari mana? Nggak usah kayak gitu ya. Naam, benar. Yasihu asu'alu an thubutil ijma. Fayuqalu. Oke, memang seperti itu tadi. Kita nggak perlu untuk menanyakan eh, dalilnya itu dari mana. Tapi kita sah kok untuk menanyakan apakah ijma'nya tadi sudah thubut atau enggak, gitu ya. Udah tetap atau belum ijma'nya tadi udah disepakati benar-benar atau enggak. Nah, ini yang kita perlu tanyakan, bukan kemudian dalil daripada kenapa kok bisa bahwa seorang budak tadi itu kemudian hadnya itu
dihukumi setengah doang gitu ya. Maka dalam masalah ini itu enggak. Tapi yang ditanyakan adalah apakah ijma'nya tadi sudah tetap atau masih ada keraguan dan lain sebagainya. Nah, fa yuqalu hal sabata al-ijma' al-hadi al-masalah apakah sudah ditetapkan dengan masalah ini? Nah, hada mahalu bahtin nadar ini perlu adanya kemudian dievaluasi ulang dan juga dipikirkan lebih baik lagi. Walakin idza sabata anal ijma' qadin aqada ala mas'alatin minal masail maka fala yasihu ata'aqufu fil amali bihi. Maka tapi ketika kemudian ijma'nya itu sudah subut dan sudah terrealisasikan dan teraplikasikan dalam sebuah masalah tertentu gitu ya, maka kita nggak boleh kemudian eh, menggantungkan atau menganggurkan tidak menindak atau melakukan hal tersebut. Dan juga walayasihu as'alu antarilihi bal dalika itu mahdu jahlin bil usul wal qawaid. Kalau justru malah menanyakan dalilnya mana, itu jelas-jelas malah apa ya, menampakkan kita itu nggak paham gitu ya dengan adanya agama atau dengan adanya usul wal qawaid. Oke. Kemudian tahsis kitab dengan sunnah atau eh, mentahsis adanya kitab dan juga sunnah dengan adanya kias. Jadi ada dalil dalam Al-Quran maupun dalil dalam hadis nanti ditahsisnya dengan kias. Kama anahum khasasu al-kitab bil ijma, kadalika khasasu al-kitab wa sunnah bil kias. Al-mustanati ila nasin khosin. Jadi boleh juga ya mentahsis dengan kias yang nanti memang sumbernya adalah nas yang khusus. Wahwa al-asahu alladhi qala bi al-immatu al-arba'atu al-asy'ari liwuqu'ihi. Jadi ini yang kemudian disepakati oleh semua imam 4 madhab dan juga imam Asy'ari dan dia ada atau dia terjadi artinya sudah ada kejadiannya atau buktinya. Oke, contoh tahsis Al-Quran dulu, Al-Quran dengan adanya kias. Ayatnya azaniyatu wazani fadlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka azaniyah ini umum untuk semua orang yang zina, laki-laki perempuan, entah itu muhson atau wir muhson, sama azani juga. Kalau azaniyah tadi perempuan ya, maaf. Kalau azani laki-laki entah itu muhson atau wir muhson ya. Maka semuanya 100 kali cambukan. Ini umum mencakup entah itu dia perempuan yang merdeka ataupun budak perempuan, laki-laki yang merdeka maupun budak laki-laki. Tapi kemudian al-ammatu itu khusisat biqauli ta'ala. Tapi seorang amah atau seorang budak perempuan itu ditaksis gitu ya. Jadi azannya tuh di sini kan harusnya mencakup furah sama amah. Tapi kemudian nggak masuk nih amah di dalam azannya di sini. Karena ada ayat yang lain Fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisbu ma'alal muhsanati minal adab. Tapi kalau kemudian ini terjadi pada seorang budak perempuan, kok dia melakukan fahisyah di sini adalah maknanya zina, maka mereka dihad setengah daripada orang-orang yang nantinya hurrah atau orang-orang merdeka gitu ya. Jadi dia dijilidnya yang awalnya 100 berarti menjadi 50 bagi seorang amat atau budak perempuan. Nah, nah kemudian al-abadnya kan nggak ada nih. Yang menjelaskan di sini kan hanya perempuan saja atau budak perempuan. Nah, budak laki-lakinya mana nih yang mentasis? Nah, gitu ya. Maka ini lewatnya adalah jalur kias. Kiasnya adalah ayat ini berfaedah tansiful hati alal amah. Oh, ayatnya berarti menyetengahkan hak bagi seorang amat, apapun itu. Wadhalika biqoli fa'alaihinna nisfu. Wa khusisat umumul ayat al-ula walakinnaha lam tadkur al-abd. Jadi ayat yang pertama ditahsis tapi tidak disebutkan hamba atau budak laki-lakinya. Nah, budak lakinya diambil dari mana? Hanya disebutkannya adalah amat fakot gitu ya, budak perempuan saja. Wa huwa yasyariku ma'aha fil illah. Nah, kita kiaskan di sini kan sama-sama bahwa ilatnya atau sama-sama dia memiliki kesamaan yaitu adalah sama-sama budaknya gitu ya. Maka karena ada kesamaan budak ini tadi, maka kemudian hadnya abad atau budak laki-laki pun juga nanti akan disetengahkan. Dari kakolu al-abdu yukosu alal amati fin nisfi aidon. Maka budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan dalam haknya juga setengahnya gitu ya.
Nah, oke, hadnya juga setengahnya. Nah, nah, dengan cara apa? Dengan caranya adalah dikias. Wabihadal kias khasasu al umum fi qawli az-zaniyatu waz-zani. Maka fatakunu al-ammah itu mukhassisah bil ayati wal abdu juga mukhassison bil kias. Jadi amahnya budak perempuannya itu ditahsis dengan ayat yang tadi fa'alaihi nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Sedangkan kalau budak laki-lakinya itu tahsisnya bukan dengan ayat tapi dengan kias gitu ya. Nah, adapun kalau nanti tahsis dari awalnya hadis dulu dengan kias, maka contohnya adalah li al-wajid yahilu arduhu wa ukubatuhu. Wali itu adalah al-mutli al-wajid huwa adalah al-ghani ya. Jadi adalah al-matli. Al-matli itu orang yang kemudian harusnya punya hutang gitu ya. Tapi hutangnya ini matli. Matli itu dia mengundur-undur membayar hutangnya. Padahal dia udah punya uangnya. Harusnya kalau nanti orang itu punya hutang, terus kemudian dia sudah waktunya membayar, dia harus membayar saat dia mampu. Kalau nanti dia mengundur-undur, malah dia berdosa, gitu ya. Itu maksud daripada ini. Maka yahilu arduhu akubatuhu, orang yang nantinya dia itu al-ghani, orang yang nantinya mampu membayar hutang, kalau wajib itu berarti menemukan punya uang gitu ya, maka halal irduhu wa akubatuhu boleh untuk kemudian disiksa atau dipaksa untuk membayar. Itu maknanya daripada ali wal makli al wajid wal ghani. Wal makna bahwa annamu matalatul wajid li sahibidain itu tujibu ukubatuhu. Orang yang kalau nantinya itu mengundur-undur membayarkan utangnya padahal dia sudah mampu, sudah punya, maka harus dihukum. Wahadal hukmu amun yashmulu kulla wajidin walau kana walida. Nah, ini berarti kan mencakup apapun itu walaupun semisal katakanlah adalah yang punya hutang ini adalah orang tuanya. Ada anak menghutangi orang tuanya gitu ya. Maka dalam masalah ini berarti kalau orang tuanya itu udah punya uang terus kemudian dia sudah mampu untuk bayar dan udah waktunya bayar, terus ternyata orang tuanya itu tadi mengundur-undur gitu ya. Maka di sini mereka berhak untuk mendapatkan siksaan dong, gitu ya. Berarti kan mencakup umum. Walakinnal walid ma'awalati kharijun. Tapi dalam masalah ini, kalau seorang ayah, seorang orang tua itu tidak masuk dalam kategori ini. Dia dikecualikan. Gitu. Itu berarti ditahsis dari keumuman ini. Apa? Karena mengkiaskan. Kiasan alama ja'a finnas minan nahi an qawli uffin lahu asabit biqawli. Karena keumuman daripada orang tua itu harus ditaatin atau harus kita berbuat baik dan kemudian berbakti kepada orang tua gitu ya. Ayatnya fala taqullahuma ufin. Kamu mengatakan atau menyakiti hati orang tua aja nggak boleh, apalagi di sini adalah memberikan ukubah atau bahasanya memukul lah atau kemudian mencambuk orang tua karena dia tadinya atau memenjarakan orang tua gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang nggak diperbolehkan gitu. Ya kalau idakan at-ta'fif muharraman wa huwa akhafu anwa'il adza, ngomong menyakiti hus atau kemudian gitu ya. Misal itu kan beberapa hal yang kemudian sampai menyakiti saja itu nggak boleh, padahal ini adalah paling rendahnya sesuatu, paling rendahnya kategori gitu ya. Bagaimana dengan ukubah di mana hukuman ini bisa memenjarakan atau kemudian mencambuk, maka ini malah lebih berat lagi gitu ya. Oke, insya Allah kita cukupkan ya pembahasan kali ini. Tadi sedikit flashback terhadap amar dan juga nahi, serta kita membahas al-kufar tadi ya, mukhatabun dan juga am serta khos beserta dengan taksisnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas mujmal mubayyan dan pembahasan-pembahasan yang lain. Oke, mungkin dari sini silahkan bagi asatidz sekalian kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami.
Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan udah langsung dijawab ya, terkait masalah usul dan furu'. Oke, mungkin pertanyaannya nanti juga bisa, kalau memang sedang belajar atau sedang mengulang pembahasannya, boleh nanti ditanyakan juga di grup ya, barangkali. Ya, mungkin kita akhiri karena di Indonesia juga sudah malam ya. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa fala an dzikrika ghafilun. Dan itu saja. Tetap kita niatkan apapun itu untuk selalu belajar untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan masyarakat, dan kemudian keturunan-keturunan kita serta keluarga kita nantinya dalam belajar ini. Kita niatkan selalu itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila akwal maupun akwal kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kawan-kawan sekalian.